bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti nih, gue bilang nih. Pertamina rugi besar. Ahok sesumbar angkat suara. Sentiluhut pecat Ahok. Tak ada gunanya. Begini cara selamatkan Pertamina. Setelah PT Pertamina Persero tercatat mengalami kerugian senilai 767,92 juta US dollar atau setara 11,28 triliun rupiah pada tahun berjalan semester 1 2020. Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 22 detik yang diunggah oleh akun @hukumdan, Ahok menyebut akan membubarkan PT Pertamina jika dalam waktu 7 bulan tidak ada perkembangan berarti di perusahaan plat merah itu. Enggak ada lagi cerita APBN nyuntik duit ke BUMN. Yang ada BUMN mesti setor duit kepada APBN dong. Masa setiap tahun mesti disuntik? Yang nggak beres dibubarin entar digabung, kata Ahok dalam video tersebut. Lantas seseorang dalam video itu menanyakan kepada Ahok apakah dia optimis akan membenahi perusahaan plat merah tersebut. Ya, 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gua bilang kalau enggak gua bubarin, gua bersihin, gua bilang. Seloroh Ahok sambil tertawa. Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti nih, gue bilang nih. Sekadar informasi, kerugian Pertamina sebesar 11,28 triliun pada tahun berjalan semester 1 2020 itu menggunakan asumsi kurs 14.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Disebutkan pada periode yang sama tahun lalu, perusahaan masih meraup untung 659,9 juta dolar Amerika Serikat. Namun kini disebut merugi hingga 11,28 triliun. Ahok tak kabur? Lalu, peran mantan Gubernur DKI Jakarta ini dipertanyakan di tubuh perusahaan BUMN, yakni di PT Pertamina ini. Pertanyaan itu semakin muncul karena Pertamina tidak kunjung menjadi lebih baik meski ada Ahok di perusahaan tersebut. Malah merugi. Lantas, yang jadi pertanyaan, ada Ahok di Pertamina gunanya apa? Ujar Satio Purwanto kepada kantor berita politik Ermol, Rabu 26 Agustus 2020. Restrukturisasi dan rencana IPO pun Ahok diam aja. Padahal, sebagai komisaris utama dia bisa menolak dan memberikan pendapat lain terkait rencana penjualan saham, subholding hulu, kilang atau pengolahan, pemasaran, dan supply chain yang menjadi ciri keistimewaan perusahaan minyak negara. Jelas dia menambahkan. Satio Purwanto mengungkapkan, keberadaan Ahok kurang lebih 9 bulan ini di Pertamina sangat disayangkan karena kinerjanya hingga saat ini tidak signifikan. Harusnya dia bisa jadi endorser untuk mengembalikan kejayaan Pertamina sebagai perusahaan minyak kelas dunia dan melawan setiap upaya pelemahan Pertamina dengan menolak restrukturisasi dan IPO subholding. Tutupnya. Erick Thohir harus tanggung jawab, copot segera Ahok sebelum Pertamina hancur lebur. Mantan narapidana penistaan agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang sempat sesumbar di awal menjadi komisaris utama PT Pertamina, kini harus dihadapkan kenyataan pahit. Pertamina yang diawasinya merugi hingga 11,33 triliun di semester 1 2020. Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih atau ASMAPI, Edi Mulyadi, turut kaget dengan kejumawaan Ahok yang bertolak belakang dengan fakta. Apalagi di tahun sebelumnya perusahaan plat merah ini meraup laba 38,5 triliun rupiah. Edi Mulyadi juga ingat saat dulu Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ahok.
Disebutkan bahwa Ahok akan ditugaskan untuk mendobrak dan menyikat mafia migas. Dia juga diharapkan bisa mempercepat pembangunan kilang. Tapi sampai kini, publik tidak mendengar ada satupun mafia migas yang diberangus. Soal pembangunan kilang, setali 3 uang pula. Jangankan dibangun, kabarnya sayup-sayup pun tak terdengar, ujar Edi Mulyani, Rabu 26 Agustus. Edi melanjutkan soal memperbaiki kinerja keuangan Pertamina, alih-alih mempertahankan apalagi meningkatkan laba, yang terjadi justru Pertamina dihantam rugi yang sangat besar. Sekjen GNPF Ulama ini menegaskan agar Pertamina tidak menjadikan pandemi COVID-19 sebagai dalih untuk menutupi kelemahan dan ketidakbecusan, karena banyak perusahaan minta dunia lainnya masih bisa memetik untung. Misalnya terang Edi, Sinopec Cina yang labanya justru naik dari 14,76 miliar yuan menjadi 19,78 miliar yuan. Lalu, Shell Belanda labanya turun dari 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, namun tetap masih untung 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan Petronas, kata Edi, juga masih mencetak laba 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, walau labanya turun dari 14,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi tidak perlu mencari justifikasi untuk menutupi ketidakmampuan. Apalagi selama berbulan-bulan harga minyak dunia anjlok, Pertamina tetap menjual BBM di dalam negeri dengan harga tinggi, tegas Edi. Sebaliknya, di banyak negara lain, harga jual BBM mereka di pasar lokal dipangkas gila-gilaan. Di Malaysia, harga BBM selevel Pertamax cuma dibanderol Rp4.250 per liter. Di Amerika Serikat, BBM setara premium cuma dijual Rp2.500 per liter, sambung Edi. Dengan demikian, kata Edi, Ahok sama sekali tidak layak menjadi komod Pertamina. Apalagi sambungnya, rekam jejak Ahok selama di DKI Jakarta sangat buruk. Untuk itu, dia meminta Erick Thohir untuk bergerak cepat mencopot Ahok agar Pertamina tidak babak belur. Erick Thohir harus bertanggung jawab. Dia mesti segera mencopot Ahok. Erick tidak boleh membuat BUMN, apalagi Pertamina makin babak belur dan akhirnya hancur lebur, pungkas Edi. Mengingatkan kembali atas kebijakan Pertamina untuk menyewa beberapa gedung yang salah satunya milik Luhut Binsar Panjaitan. Sebagaimana kita ketahui, Pertamina ada di bawah kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan, kata pengamat politik dari Universitas 17 Agustus, Jakarta, Fernando Mas, Rabu 26 Agustus. Lalu Fernando lantas mempertanyakan jiwa patriot Luhut Binsar Panjaitan sebagai seorang mantan prajurit. Apakah kesungguhan LBP membangun negara ini masih ada? Sebagai mantan prajurit TNI, seharusnya jiwa patriot itu masih ada, yang dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh LBP melalui Kementerian Kemaritiman dan Investasi, tuturnya. Kalau memang naluri bisnis LBP yang masih mendominasi kebijakan yang diambil, Fernando Emas menyalahkan LBP, sebaiknya mengambil sikap mundur dari jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dijabat saat ini. Dia yakin masih banyak yang siap menggantikan LBP tanpa ada konflik kepentingan terhadap perusahaan yang dimilikinya ataupun orang-orang di sekitarnya. Ditambahkan, pada masa sekarang ini, di mana pemerintah menghadapi persoalan yang sangat serius, semua para pejabat pemerintahan harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Saat ini negara kita sedang perang. Mari masing-masing pihak menunjukkan jiwa patriot yang mau berkorban untuk kepentingan bangsa. Demikian Fernando Mas. Lalu bagaimana caranya menyelamatkan Pertamina? Menurut Direktur Pusat Studi Ekonomi Perminyakan dan Energi, Kurtubi, sumber daya migas Indonesia masih sangat besar. Setidaknya masih ada sekitar 50 miliar barel minyak mentah dan sekitar 100 TCF
gas yang masih terperangkap di sekitar 120 cekungan, ujar alumni Sekolah Pertambangan Colorado dan Institut Franchise du Petrol tersebut dalam keterangannya pada Rabu 26 Agustus. Dengan angka tersebut, Indonesia sebenarnya bisa menggandakan kapasitas kilang yang selama ini stagnan berada di level sekitar 1 juta barel per hari, menyebabkan impor lebih besar dari ekspor. Persoalan tersebut, menurut Qurtubi, bermuara pada perubahan tata kelola industri migas nasional. Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan diganti dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional. Dari pengalaman Blok Rokan, jika Pertamina memegang kuasa pertambangan, maka kasus tidak akan berbelit-belit hingga harus menerbitkan global bonds di Singapura Capital Market. Jika Pertamina memang kuasa pertambangan, maka Blok Rokan akan secara otomatis kembali dioperasikan oleh Pertamina setelah kontraknya habis. Untuk itu, Qurtubi mendesak pemerintah untuk menyederhanakan klaster migas dalam RUU Omnibus Law dan RUU Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan mengembalikan kuasa pertambangan kepada Pertamina. Bagaimana menurut pendapat Anda?